Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kembali untuk bahasan kemagnetan. Kita menginjak ke bahan-bahan magnetik. Bahan magnetik berdasarkan sifat kemagnetannya dibedakan atas dua. Satu adalah bahan atau benda magnetik yang bersifat magnet atau yang ditarik oleh magnet, dan yang kedua adalah tidak magnetik atau non magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, kertas, plastik, dan yang lain-lain. Nah, berdasarkan pada gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda itu kita bagi atas tiga seperti yang tadi sudah dibilang, yaitu ferromagnetik yang ditarik kuat, paramagnetik yang ditarik lemah, dan diamagnetik yang tidak ditarik. Oke, agak cepat. Ya, ditinjau dari kita besarkan. Oke, biar jelas. Ya, ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi menjadi dua macam, yaitu magnet yang dikategorikan sementara, kemudian yang kedua adalah magnet yang tetap atau permanen. Nah, magnet yang sementara adalah magnet yang sifatnya atau sifat kemagnetannya adalah mudah hilang. Magnet sementara disebut magnet remanen atau magnet temporer. Nah, misalnya kita membuat magnet dari besi, besi itu mudah sekali untuk dibuat jadi magnet, tetapi juga cepat hilang. Ya, cepat hilang. Jadi kalau misalnya besi itu dibuat jadi magnet dengan cara elektromagnet, ya dialiri listrik, maka andai nanti aliran listriknya itu sudah dilepas, ya sifat kemagnetannya hilang lagi. Itu sifatnya sementara. Yang kedua adalah magnet yang tetap tadi, yang permanen. Itu dari baja, apabila dibuat magnet itu sulit, tapi kalau setelah menjadi magnet, maka sifat kemanetnya lama untuk hilang. Jadi yang baja tadi sifat magnetnya adalah tergolong dalam magnet yang permanen. Iya. Nah, ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi jadi 4 macam. Satu adalah magnet batang yang terbiasa kita lihat, magnet yang bentuknya batang. Kemudian magnet jarum yang biasa kita lihat dalam kompas itu. Kemudian magnet peladam atau magnet bentuk U, ya, dan kemudian magnet silinder. Juga kalian bisa cermati magnet-magnet yang berada pada sepatu anak-anak kecil yang belum bisa mengikat tali, itu biasanya hanya dipakai semacam ceditan, itu yaitu menggunakan konsep dari magnet. Oke, kita cancel dulu. Ya. Nah, ini kita sekarang pindah ke cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu adalah ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah dengan cara digosok, ya, digosok, yaitu dengan urutan, pokoknya yang terbagus itu digosok dengan urutan searah, ya, searah. Ya, ini ada keterangannya. Dengan menggosok magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi atau baja, maka besi baja akan bersifat magnet. Kemudian kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ya, jadi kalau misalnya kita pegang magnet, kutub U kita gosokkan pada paku misalnya, awal gosokannya, ya, itu nanti pasti akan sama dengan ujung dari magnet penggosoknya. Akhir gosokan akan selalu berlawanan dengan ujung dari magnet penggosoknya. Oke, yang kedua yaitu dengan cara dialiri listrik. Nah, ini yang dialiri listrik ini. Ya, jadi ada batu baterai, kemudian kita punya paku misalnya, kita buat
kumparan atau kawat pengantar, gulirkan, kemudian ali listrik ini colokkan gitu atau ditempelkan pada kutub positif negatifnya, kemudian nanti ada paku kecil atau baju kertas, nanti akan tertarik, ya akan tertarik. Setelah ini kita hubungkan atau setelah kita on kan, ya ini. Namun juga akan mudah untuk hilang ke magnetnya. Andai kata ini kita lepas kabelnya atau kawatnya, maka ya nanti akan otomatis ini akan tidak bersifat magnet lagi. Ini sifatnya adalah magnet yang sementara. Nah, yang ketiga yaitu adalah dengan diinduksi. Ini contohnya ada kutub utara dan selatan magnet, di bawah ada besi, ya di bawah ada besi. Nah, ini besi ini tidak boleh nempel dengan magnetnya. Nah, kalau itu nempel berarti maknanya sama dengan digosok. Tapi kalau yang namanya diinduksi itu cukup didekatkan, ya cukup didekatkan, tidak sampai menyentuh. Nah ini, tidak sampai menyentuh. Ini besi yang tadinya belum bersifat magnet, apabila sudah didekatkan agak, ditunggu aja beberapa saat, nanti besi ini akan bisa menarik paku-paku kecil ini. Nah sehingga besi ini sudah bersifat magnet. Nah nanti kalau ini ada kutub selatan dari magnet ini di sini, maka yang di ujung dari besi ini akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung yang sini akan menjadi kutub selatan, dan seterusnya apabila besi-besi bersambung-sambungan. Oke, itu adalah cara membuat magnet. Ada 3 macam, saya ulang, yaitu adalah dengan cara digosok, kemudian dengan cara dialiri listrik, dan dengan cara diinduksi. Nah, kemudian apabila besi atau baja atau benda-benda lain sudah bersifat magnet, itu bisakah itu untuk dihilangkan sifat kemagnetnya? Bisa, ya, bisa. Ini kita lihat. Nah, ini kalau sifat magnet itu bisa dihilangkan dengan cara satu, dipanasi, dibakar ya. Jadi kalau magnet itu kita bakar, maka nanti setelah beberapa saat nanti sifat kemagnetnya akan hilang. Kemudian dipukul-pukul, ya dipukul itu tujuannya adalah untuk mengacak-acak magnet elementer. Ya, jadi kalau sesungguhnya pada diri benda itu sudah ada magnet elementer yang susunannya adalah saling meniadakan acak-acakan, ya. Nanti dibuat menjadi magnet itu tujuannya adalah magnet elementer dibuat menjadi teratur, ya teratur sehingga nanti akan bersifat magnet. Yang ketiga di sini ada digosok dengan arah ngawur, ya bolak-balik, ya, ngawur bolak-balik. Yang keempat adalah penyimpanan yang salah, ya. Jadi kalau kita menyimpan magnet itu kalau mau ditumpuk-tumpuk maka akan bersilangan, ya bersilangan. Jangan yang utara jadikan utara semua, tumpuk gitu, atau selatan ditumpuk-tumpuk jadikan satu. Jadi akan ditata sedemikian rupa, jadi menatanya di bersilangan, ya. Utara gandengan selatan, utara gandengan selatan, selatan gandengan utara gitu. Nah itu cara menghilangkan, termasuk nanti adalah ini bisa dialiri listrik bolak-balik. Jadi kalau dialiri listrik bolak-balik nanti sifat kemagnetannya juga akan hilang. Nah, oke, sementara itu dulu, ya silakan kalian cermati di buku paket halaman 10-11, halaman 10-11 silakan dikerjakan di rumah, ya nanti sebagai tugas yang pertama. Kita ambil nanti minggu depan mudah-mudahan bisa dikumpulkan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.